Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kita boleh menikmati pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Sehingga kita boleh ada di penghujung minggu ini lagi. Bahkan di penghujung bulan Agustus ini, kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, penjagaan dan penyertaan yang ajaib dalam hidup kita. Suatu pagi hari ini kita mau datang menyembah, kita datang bersyukur buat kehadiran Tuhan yang terus ada di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami. Bahkan saat kami memuji, menyembah, Engkau bertahta di atas pujian penyembah. Suatu pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepada, sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
sayang tak terbatas, yakin kau nyata di sini. Kemana terjadi di sini, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasanya, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segala hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji namamu, meninggikan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami menyembah, kami kasih Tuhan. Terima
Terima kasih. Kami menyembah. Meninggikan namamu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satu. Tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Sebab Engkau terbukti setia sampai hari ini. Engkau tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Syukur bagimu. Ya Allah baik. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu. Yesus, 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 Yesus. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang sepertimu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Ajaib, 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 ajaib. Syukur, syukur bagimu. Kami menyembah, kami memuji, memuliakan namamu, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian kami umat. Sebab Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami umat. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu,
Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama, terpujilah nama, terpujilah Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Kami aman di tangan. Sebab kami ada di dalam pikiran, di dalam kehendak dan rencana. Kau tak pernah meninggalkan kami. Tak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Haleluya. 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 Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami ada di dalam hati-Mu. Di dalam tangan-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu. Di tangan-Mu. Di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu. Di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Di tangan-Mu. Di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu.
di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali mari katakan, di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab kami tidak pernah sendirian. Kami percaya kami ada di dalam tangan, dalam pikiran, kehendak, rasa, dan hati, di dalam rencanamu yang besar. Sebab itu biarlah dengan penuh ketaatan karena kasih, kami mau tetap tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Supaya kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Disambut dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, silakan Ibu Feby. Baik, selamat pagi, salam semuanya. Halo. Berbagi firman untuk pagi ini di Zakaria 3. Izinkan saya untuk bacanya dulu. Perikopnya berjudul Penglihatan keempat Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan pada iblis itu, Tuhan, kiranya menghadik engkau, dan hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yesua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yesus ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah sorban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh sorban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri
di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan, semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, maaf, sesungguhnya aku akan mengukurkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Demikian firman Tuhan yang saya dapat dan saya pelajari dalam firman yang saya bacakan tadi. Kita ini menurut saya kita dapatkan 3 hal tentang Yosua di hadapan Tuhan. Tuhan menganggap mungkin Yosua ini menghadapi satu dakwaan. Saya tidak bisa mencerna seperti sedalam apa Yosua didakwa. Mungkin dia merasa dia tidak layak. Kadang-kadang iblis memakai orang untuk merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin dia merasa dia orang yang kotor. Yosua merasa mungkin Tuhan, aku nggak layak untuk ada di hadapan. Tapi Tuhan memberikan kepercayaan yang sangat besar sama Yosua ini. Yosua digambarkan berdiri di hadapan Tuhan itu karena di sebelahnya juga ada iblis itu tadi. Iblis akan mendakwa dia. Tuhan menegur iblis dan memilih Yosua itu menunjukkan bahwa Tuhan telah memilih Yerusalem dan Yosua itu dan memulihkan imam-imam yang ada di Yerusalem itu. Tuhan memberikan mereka kepercayaan untuk memulihkan mungkin keadaan Yerusalem saat itu seperti apa. Jadi Tuhan sepertinya ingin mengubah mindset imam-imam besar yang ada di sana. Kamu berharga, kamu bisa membawa bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi Tuhan pun yang kedua Tuhan melakukan pembersihan untuk Joshua. Joshua yang merasa kotor, Joshua yang merasa mungkin tidak layak tadi. Joshua sampai diberikan jubah yang baru, jubah pesta istilahnya pakaian yang baru itu mungkin lambang kalau kamu sudah aku perbarui. Kamu intinya kamu sudah aku layakkan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih baik, yang kamu nggak perlu menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang tidak tidak baik yang terjadi, tapi kamu pasti bisa untuk melakukannya. Tuhan memberikan kepercayaan. Dan mungkin juga yang diberikan Joshua itu mungkin lambang dari lahir barunya Joshua, sehingga pakaian yang kotor itu ditanggalkan dan Tuhan memberikan pakaian yang baru. Tuhan memerintahkan Joshua memberikan pakaian baru yang melambangkan pembersihan dan pemulihan kehidupan dia. Dan Joshua kemudian dan diberikan topi imam suci. Jadi Tuhan sendiri yang telah menyucikan Joshua, menunjukkan pemulihan dan pengakuan kembali sebagai imam besar Joshua. Kemudian untuk janji tentang tunas, Tuhan itu berjanji kepada Joshua, seorang yang akan datang untuk menebus dosa-dosa membawa keadilan. Jadi tunas itu mungkin itu waktu itu perjanjian lama itu firman itu sudah
ditetapkan ya. Tunas itu kan nggak harus pada saat itu datangnya. Saya menilainya untuk ayat ini, tunas itu mungkin gambaran dari Yesus untuk saat ini yang didatangkan oleh Tuhan untuk menghapus dosa-dosa, membawa keadilan apa segala macam. Jadi melayakkan orang-orang yang mungkin berkecil hati atau apapun itu. Jadi mereka akan merasa memiliki kepercayaan diri untuk Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk hidup mereka masing-masing dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan-kesalahan yang sudah lalu itu mungkin akan dihapuskan. Terus tunas ini akan membawa damai sejahtera. Jadi mungkin Tuhan Allah sudah mempersiapkan itu semua. Karena kedamaian itu akan tercipta jika kita merasa diri kita layak. Kita merasa kita dikasih kesempatan untuk menunjukkan pelayanan kita yang terbaik, mungkin versi kita masing-masing atau gimana. Jadi, tapi tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita tidak melakukan kesalahan lagi karena kita tahu dengan jubah yang baru dari Tuhan. Sehingga tunas itu juga akan bertumbuh dalam diri kita masing-masing, sehingga setiap orang bisa bertunas dengan tunasnya masing-masing, bisa bertumbuh dengan iman mereka, dengan kelayakan hidup mereka, kelayakan diri mereka, walaupun mereka sebelumnya merasa diri mereka tidak layak dan kotor, tapi Tuhan mampu mengangkat mereka, mengangkat diri kita masing-masing untuk menuju ke jalan dan pilihan Tuhan itu tadi. Tuhan juga berjanji bahwa hari itu setiap orang akan dapat mengundang tetangganya untuk duduk di bawah pohon anggur dan pohon. Jadi Tuhan itu pasti akan memberikan damai sejahtera, memberikan kemakmuran dan keamanan pada setiap umatnya. Mungkin saat ini dengan kehidupan masyarakat kita yang mungkin lagi ekonomi atau apapun itu yang lagi jatuh, lagi kurang baik-baik saja. Tapi kita semua umatnya yakin dan percaya kita mendapatkan kemakmuran dan kedamaian itu tanpa kita harus melakukan hal-hal yang buruk, tapi kita selalu bisa membawa keadaan kita itu untuk menjadi lebih baik karena kita ada di samping kalau Joshua tadi versinya ada di hadapan Tuhan karena kita berhadapan dengan kita yakin, kami yakin juga kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, apapun yang kita hadapi saat ini, seberat apapun itu, Tuhan pasti memampukan kita untuk menghadapi. Bukan yang notabene walaupun mentang-mentang kita dekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik terus, enggak. Mungkin kita akan makmur kaya terus, atau miskin terus, atau seperti apa. Enggak, tapi di saat kita terjatuh, kita mampu melewatinya. Di saat kita terpuruk, kita mampu melewati. Itulah mungkin yang bisa Tuhan berikan buat kita. Kita tidak melulu dimanjakan untuk hal-hal yang baik terus, tapi kekuatan yang sesungguhnya yang kita dapatkan dari Tuhan itulah yang memakmurkan kita, memakmurkan kehidupan kita, keseharian kita, dan kita pun merasa aman walaupun dunia di luar sana lagi kacau balau atau seperti apa, tapi kita merasa ada Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Kita hanya melakukan tugas kita, kita tidak perlu melakukan gontok-gontokan seperti apa, tapi kita melakukan tugas kita hanya dengan doa dan lebih dekat lagi dengan Tuhan agar apapun yang buruk itu kita mampu melewatinya. Jadi kesimpulan saya untuk pasal ini menekankan pemulihan dan pembersihan dalam konteks keagamaan dan harapan dan datangnya Mesias. Jadi mungkin itu juga yang menunjukkan kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya dan kita saat ini dan para pemimpin spiritual yang mungkin saat ini juga lagi pemimpin-pemimpin spiritual juga mungkin lagi dilema, banyak yang gontok-gontokan juga apa segala macam. Jadi kayak kurang menyertakan Tuhan mungkin, jadi mengedepankan Tuhan yang ada di hadapan kita, mungkin hal-hal yang buruk itu tidak akan terjadi.
seperti halnya Joshua tadi, Joshua mungkin akhirnya lebih berserah diri pada Tuhan untuk, "Nyoh Tuhan, ini badanku, ini tubuhku, kamu mau apa, aku serahkan padamu." Jadi Tuhan akan dia memberikan juga yang baru, memberikan kepercayaan baru agar Joshua lebih lebih baik lagi, lebih bangkit lagi bersama iman-iman yang ada di sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang sempurna mungkin Pak Heri bisa menyampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Bu Feby. Ya, jadi melalui perikop dalam kitab Zakaria pasal yang ketiga ini, ya ini menjadi sebuah nasihat yang mengingatkan juga meneguhkan kita, walaupun tentu dalam kontekstualnya ini adalah sebuah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Zakaria, tapi seperti yang juga sering saya katakan berkali-kali, penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada nabi-nabi di Perjanjian Lama itu perspektifnya semakin lama akan semakin luas dan semakin besar. Jadi bukan saja digenapi di zaman mereka, tapi juga di zaman-zaman sampai akhir zaman tentunya. Nah, tapi secara khusus tentu seperti apa yang tadi udah diuraikan oleh Ibu Feby, biarlah Zakaria pasal 3 ini juga mengingatkan setiap kita. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 dan ke-11, di situ juga memang dikatakan bahwa kita ini selalu didakwa siang dan malam oleh iblis. Tapi ayat 11 katakan kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita itu dengan dua hal. Yang pertama oleh kuasa darah anak domba Allah, dan yang kedua adalah perkataan kesaksian hidup kita. Nah, makanya ini yang perlu terus kita ingat, seperti apa yang Zakaria lihat tentang Yosua dalam penglihatannya yang didakwa oleh iblis karena baju yang kotor dia pakai. Tapi kemudian malaikat itu berkata kepada orang-orang yang melayani Yosua untuk menanggalkan pakaian kotor itu dan mengenakan pakaian yang baru, bahkan diberi serban yang kudus, dikenakan pakaian pesta, dan itulah juga yang sesungguhnya Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ya, dulu sebelum kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita juga adalah orang yang penuh dengan lumpur dosa. Pakaian kita digambarkan kitab Yesaya seperti kain kotor, kain gombal yang nggak layak. Tetapi sekali lagi bersyukur di dalam Kristus kita sudah ditebus. Ya, tadi ada kata sang tunas, itu juga merujuk kepada Yesus tentunya. Dan sekali lagi melalui pasal 3 ini, biar ini yang menjadi pengingat bagi kita bahwa kita sudah ditebus, hidup kita sudah dibenarkan, hidup kita sudah dikuduskan, bahkan biarlah apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup ini, itu juga boleh membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Sekalipun sekali lagi, iblis akan tetap mendakwa kita sampai hari ini, siang dan malam. Tapi ingat, ada dua hal yang tadi kita Wahyu ingatkan kepada kita, oleh karena kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian hidup kita. Artinya ya kita jangan terintimidasi oleh iblis, terus menjadikan kejahatan, perbuatan dosa itu menjadi gaya hidup kita lagi. Makanya berkali-kali saya katakan baptisan air itu adalah momen dalam hidup yang kita jalani dan kemudian harus kita hayati setiap hari. Kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, bahwa kita ini telah mati, dikubur bersama Kristus, dan kita ini sudah bangkit di ciptaan baru. Jadi setiap kali iblis mau mendakwa kita, makanya Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya,
Kalau kalian mau ikut aku, maka ada dua hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Yaitu apa? Yang pertama, pikul salib. Yang kedua, sangkal diri. Nah, berkali-kali saya katakan kalau bicara tentang ayat ini, saya lebih setuju dengan apa yang Kak Edi sampaikan, Kak Edi Leo maksudnya. Karena sebagian besar orang menafsirkan pikul salib itu artinya memikul penderitaan, mengalami penderitaan, mengikut Yesus setiap hari. Tapi pemahaman yang lebih saya pahami dan saya setuju, pikul salib setiap hari itu artinya kita ingat terus karya salib. Ya seperti Wahyu 12 ayat 11 tadi, bahwa iblis itu dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus yang sudah menguduskan hidup kita. Itu yang perlu kita ingat terus. Hidup kita ini sudah dikuduskan. Hidup kita ini sudah dibenarkan. Hidup kita ini sudah ditebus. Nah, yang kedua, sangkal diri. Artinya ketika iblis mendakwa kita, kau itu pembohong. Kita harus menyangkal, enggak. Itu dulu, iya. Mungkin dulu aku pembohong. Tapi yang pembohong itu sudah mati, sudah dikubur bersama Yesus. Sekarang aku hidup sebagai pribadi yang jujur. Kau itu tukang marah. Iya, dulu itu. Nah, jadi dua hal itu terus yang harus kita praktek setiap hari. Karena sekali lagi sampai akhir hidup kita, bahkan sampai Maranatha nanti, firman Tuhan Wahyu tadi katakan, iblis itu siang dan malam akan mendakwa kita. Nah, makanya kembali kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, untuk melawan dakwaan iblis itu, ya yang harus kita renungkan adalah firman Tuhan siang dan malam juga. Karena kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam setiap hari, tapi kita hanya dengerin dakwaan iblis siang dan malam, wah, bisa kacau hidup kita. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, hidupnya kacau balau. Karena bukan firman Tuhan yang dia renungkan siang dan malam, tetapi justru malah dakwaan iblis yang semakin menggoyah iman dia, dakwaan iblis yang semakin menggoncang hidup dia. Karena memang mungkin berkali-kali seperti saya katakan, kita ini orang benar. Walaupun daging ini terkadang masih bisa, bukan biasa ya, masih bisa berbuat dosa. Bukan biasa buat dosa, itu dua hal yang berbeda. Walaupun cuma selisih satu huruf A. Bisa dan biasa itu dua hal yang berbeda dan sangat berbeda. Nah, kita ini bukan orang yang biasa lagi melakukan dosa. Walaupun iblis akan terus menipu kita sehingga kita bisa melakukan perbuatan dosa. Dan ketika sekali saja kita melakukan perbuatan dosa dalam keadaan kita lemah, iblis akan mendakwa hal itu terus dalam hidup kita. Nah, tapi bukankah 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan jika kita mengaku kepada Tuhan, maka dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya dengan kasih setianya. Dan hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu melalui apa yang Zakaria tulis, karena penglihatan yang dia terima, biar itu juga kembali mengingatkan kita, meneguhkan kita, untuk kita setiap hari pikul salib, sangkal diri. Sekali lagi arti pikul salib itu kita ingat karya salib, darah Yesus yang sudah menguduskan hidup kita. Dan kalaupun iblis mengintimidasi kita, mendakwa kita dengan perbuatan dosa yang mungkin dulu pernah kita lakukan, atau di dalam perjalanan kekristenan kita sesekali kita melakukan dan iblis mendakwa. Ingat, ketika kita sudah minta ampun, maka sesungguhnya dosa kita itu sudah diampuni. Dan firman Tuhan dalam kitab Ibrani katakan, Tuhan itu tidak mengingat-ingat salah dan dosa kita. Iblis yang mau ingatkan kita terus, mendakwa kita terus, sehingga kita semakin jatuh, semakin terpuruk, supaya kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, makanya jangan mau tertipu oleh iblis, Bapak Ibu. Seperti tadi yang dikatakan malaikat, dengan demikian aku telah menjauhkan segala kesalahan daripadamu.
Jadi sekali lagi hari ini Tuhan ingatkan kita ini orang benar, bukan orang berdosa. Karena Tuhan membenarkan kita. Walaupun sekali lagi, karena tipuan iblis terkadang kita masih bisa, makanya supaya enggak melakukan dosa itu tadi, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Melalui merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita ngerti firman Tuhan, kita faham firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, dan otomatis kita lakukan firman Tuhan. Dan ketika kita lakukan firman Tuhan, otomatis kita nggak lakukan perbuatan dosa. Jadi jangan tertipu oleh iblis yang memang mendakwa dan memutarbalikkan keadaan sehingga kita goyah. Ya karena memang iblis akan berusaha menggoyah iman kita. Tapi seperti apa yang Yesus katakan, apabila anak manusia itu datang kembali ke dalam dunia, apakah dia mendapati iman di muka bumi ini? Dan dengan lantang kita bisa berkata, iya, biarlah Tuhan mendapati iman itu ada dalam hati kita. Iman percaya bahwa Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Percaya bahwa Yesus sudah menghapus semua dosa kita. Yesus sudah menebus hidup kita. Kita adalah orang benar. Dan itu akan menolong kita untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Feby. Jadi mari Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan siang dan malam untuk mengkanter melawan dakwaan iblis siang dan malam atas hidup kita. Sehingga kita tidak tergoyahkan sampai akhir hidup kita terus berjalan sampai akhir dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang terakhir tadi katakan, pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di pohon anggur dan di bawah pohon ara. Supaya hidup kita jadi kesaksian bagi orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan, yang tadinya juga orang berdosa. Tapi melalui kesaksian hidup kita undang mereka, kita bawa mereka, atau bahasa kitab Yudas, kita rebut mereka dari api neraka, supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan itu. Seperti apa yang Tuhan berikan di Pelita Community sepanjang tahun ini jadi fokus kita, dan 3 bulan ini jadi tema kita, yuk bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, karena kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Kau Joni, dan nanti akan ditutup doa oleh Ibu Feby. Silakan Kau Joni. Ya, shalom semua. Kalau ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh terus bahwa semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Ya, kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sudah menebus dan memilih kami Tuhan. Engkau telah menuntun memimpin kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau biarlah lewat kebenaran firman-Mu, Engkau terus mengingatkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati Feby Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau terus pakai hidupnya untuk menjadi berkat. Berkati Feby dan keluarganya, terus Engkau memakai hidupnya menjadi berkat. Pakai hidup kami Tuhan, semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, terus memakai hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu terus memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini juga terus kami berdoa buat Wahyam Tuhan, Engkau terus memulihkan kesehatannya, Engkau terus memberi kekuatan Tuhan kepada Wahyam Tuhan. Tuhan juga terus pakai hidupnya jadi berkat Tuhan dimanapun dia berada. Kau terus menaruhkan visi misimu untuk pakai hidupnya menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Dorcas Tuhan. Kau terus memberi dia kekuatan Tuhan dan penghiburan. Kau terus juga memulihkan kesehatannya. Kami tahu Tuhan, Kau telah mempersiapkannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan lewat setiap pelayanannya. Terima kasih juga Tuhan Yesus.
Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau menaruhkan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Engkau memberikan Tuhan, biarlah semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Tuhan. Pagi hari ini juga berdoa buat setiap para pelayan-pelayan-Mu, para hamba-Mu yang melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya. Engkau memberkati dan mengurapi. Biarlah lewat setiap pelayanan mereka, mereka membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk bersatu hati, untuk mendengarkan kebaikan firman. Terima kasih Bapak untuk karunia-Mu pada kami. Kami yakin dan percaya hari ini akan kami lalui. Terima kasih untuk berkat. Kami yakin di saat kami keluar rumah dan masuk rumah kami, berkat-Mu senantiasa berada di atas kami. Terima kasih Bapak, lindungi sertai kami, setiap keluarga kami, setiap apapun yang kami kerjakan, Kau jadikan berkat untuk kami. Kau jadikan berkat untuk orang-orang sekeliling kami. Kau jadikan berkat untuk semua orang yang senantiasa membutuhkan Engkau, Bapak. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Berkati kami satu persatu, dan kami yakin dan percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang senantiasa Engkau sediakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Kami akan lalui hari kami ini dengan senantiasa menerima berkat. Doa ini Bapa hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima Terima kasih. Jadi